Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mengakses video ini. Itu artinya teman-teman serius ingin meningkatkan omsetnya dengan cara meningkatkan kenyamanan pembeli. Berikutnya teman-teman juga pasti serius ingin sukses jualan online-nya. Dan yang pasti teman-teman satu langkah di depan kompetitor yang lain. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit salah satu cara ya untuk meningkatkan kenyamanan pembeli tanpa banyak komunikasi. Karena apa tuh? Karena jika pembeli sudah merasa nyaman, mereka lebih memilih membeli di toko kita daripada di toko sebelah. Meskipun harga di toko sebelah lebih murah. Nah, bagaimana tuh caranya? Oke, kita contoh kasus dulu ya. Kebanyakan kan kita sebagai penjual pengennya langsung jualan tuh. Pengen langsung jualan dan memanfaatkan beberapa media sosial. Nah, kita ambil contoh saja beberapa ya. Kita jualan lewat Facebook, kita jualan juga lewat Instagram, jualan juga lewat Twitter gitu. Meskipun Twitter sedikit turun, cuman masih ada lah yang jualan di Twitter dan masih laku juga. Hmm. Nah, contoh kasusnya, misalnya kita jualan lewat Facebook ya. Kita jualan lewat Facebook, kita bikin akun pribadi untuk jualan, kita bikin fanspage, dan kita banyak masuk-masuk grup gitu. Nah, di sana kita upload foto, kemudian bikin deskripsi produknya. Tak lupa kita selalu mencantumkan nomor HP, WA, ataupun PIN BPN agar calon konsumen yang tertarik menghubungi kontak kita. Gitu ya. Nah, apa saja yang bisa kita jual? Banyak sekali kita bisa jual. Mulai dari aksesoris motor, pakaian, terutama pakaian cewek itu banyak sekali. Kemudian herbal, ada madu, ada obat-obat peninggi, pemutih, perangsing, penggendut gitu ya. Terus gamis, pakaian juga, ataupun produk-produk yang lainnya. Nah, oke, taruhlah cara-cara yang teman lakukan itu efektif. Caranya berhasil, caranya menghasilkan. Iklan-iklan yang dipasang selalu menarik perhatian dan banyak orang yang tanya. Banyak orang yang tanya. Nah, berikutnya, di sini saya menyebutnya sebagai happy problem, masalah tapi menyenangkan. Nah, ketika iklan kita direspon oleh orang lain atau calon pembeli, mereka yang pertama pasti menghubungi kontak kita, benar ya? Mulai BBM, WA, LAN, atau apapun yang kita cantumkan di situ. Nah, berikutnya mereka yang sudah tertarik, apa yang mereka lakukan? Tanya dulu. Halo kan, halo sis, yang di DP berapa tuh harganya? Kan gitu. Kalau gitu, kalau merasa nggak cocok, ada model lain nggak? Boleh minta gambarnya nggak? Nah, seperti itu kan. Nah, kita sebagai penjual pasti senang banget ketika jangankan dibeli ya, ketika ada orang yang tanya, pasti kita senangnya minta ampun tuh. Untuk apalagi bagi pemula. Wah, iklanku direspon nih. Wah, ada yang tertarik nih. Kita senang banget dan kita berusaha melayani sebaik mungkin. Benar nggak? Yang jadi masalah, ya kalau yang tanya itu cuma satu orang. Nah, kalau yang tanya puluhan orang dalam satu hari gitu. Jengkling, tanya lagi. Yang pertama belum selesai chattingnya, belum selesai komunikasinya, ada yang tanya lagi, ada yang tanya lagi. Nah, belum lagi kalau kita ternyata juga banyak model yang dijual, ada puluhan model. Nah, kalau ada orang tanya, boleh minta gambarnya nggak? Wah, gimana tuh? Mau kita kirim gambarnya banyak, kalau kita kirim gambarnya nanti lama, loadingnya lama gitu kan. Belum lagi kalau dikirimnya gambarnya gagal, wah repot juga kan akhirnya. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidaknyamanan. Baik kita sebagai penjual merasa nggak nyaman, bagi pembeli pun juga nggak nyaman. Wah, responnya lama nih, lelet nih, kabur aja. Akhirnya kan gitu. Masalah berikutnya, ini yang paling sering, yang tanya-tanya tuh nggak belum tentu closing juga gitu loh. Belum tentu langsung beli saat itu juga, ya kan? Nah, untuk itu kita harus punya strategi, harus punya solusi untuk memangkas prosesnya biar lebih cepat, namun tetap nyaman. Kita sebagai penjual nyaman, pembeli pun juga merasa terlayani dengan baik sehingga mereka tetap merasa nyaman. Nah, bagaimana tuh caranya? Solusi yang saya tawarkan, yang saya lakukan juga, ini adalah kita harus mempunyai sebuah landing page yang menarik dan mudah diakses via HP atau smartphone. Nah, kata kuncinya itu ini nih, mudah diakses via smartphone. Karena apa? Para pembeli kita tuh rata-rata komunikasinya kan melalui HP tuh, baik BBM, WA, dan lain-lain itu
pasti menggunakan HP mereka. Sehingga kita harus punya landing page. Nah, landing page itu apa sih? Sebuah halaman website yang didesain secara khusus dengan tujuan tertentu. Misalnya sebagai katalog produk, sebagai sarana promosi, pendaftaran reseller, ataupun tujuan-tujuan yang lain. Nah, ambillah contoh sebagai katalog produk ya. Ketika ada yang tanya, halo sis, halo Gan, punya produk lain nggak? Nah, kita bisa tuh arahkan mereka ke landing page kita. Landing page kita langsung berisi sebuah katalog produk. Oke sis, ada, silahkan cek di sini ya. Nah, saya ada sedikit contoh beberapa landing page yang bagus. Nah, ini sebuah landing page, contoh landing page yang eh, digunakan sebagai katalog produk. Ini bukan produk saya, ini ya dari temen. Nah, mereka menggunakan landing page ini untuk katalog. Contohnya seperti ini, ada macam-macam model ya, ada macam-macam model, macam-macam warna, terus kemudian ada keterangannya juga, harganya ada, bahannya ada, ukurannya jelas gitu ya. Nah, sampai ke bawah ada semua. Nah, tergantung nih, mau berapa banyak model yang ingin kita masukkan dalam landing page sebagai katalog. Contoh yang lain, landing page sebagai promosi. Misalnya, ini kita mempromosikan sebuah family collection ya, pakaian untuk keluarga. Hemat 10% misalnya seperti itu. Nah, apa menariknya di landing page ini? Di sini dia punya promo terbatas waktu ya. Promo akhir tahun diskon 10-20% semua item terbatas tinggal 5 hari saja. Nah, kita sebagai seorang penjual yang ingin juga promosi dalam keterbatasan waktu seperti ini, kita juga bisa memasukkan penghitung waktu mundur di dalam landing page kita. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, tadi ada ya yang jualan madu. Jualan madu, kalau teman-teman ingat gambar yang awal tadi, dengan yang ini, saya kira sangat menarik yang ini. Benar nggak? Ini ada gambar madunya, ada penjelasannya lengkap, kemudian ada paket penawaran, paket promonya. Jika kurang, kita bisa menambahkan video di dalam landing page yang kita buat. Nah, video ini tentunya isinya bisa macam-macam ya, mulai dari testimoni lah, testimoni pelanggan misalnya, atau cara pembuatan sehingga apa? Sehingga penawaran kita jauh lebih menarik, gitu kan? Nah, di sini juga memanfaatkan countdown time atau penghitung waktu mundur ya. Lanjut ke contoh berikutnya, ini ada sebuah landing page. Nah, ini jualan herbal kayaknya ya. Jualan herbal khusus pasutri, pasangan suami istri. Nah, di situ selain menjelaskan produk, menjelaskan khasiat-khasiatnya, juga ada ini ada sedikit testimoni itu ya, testimoni, capture testimoni setelah 15 tahun. Nah, ini ada lagi testimoni yang lebih besar gitu kan. Sehingga apa? Calon pembeli yang langsung masuk ke landing page kita tanpa kita apa namanya? Ini sih testimoninya, tapi kita bisa langsung mengarahkan ke suatu link. Di link itu kita bisa memasukkan apapun secara lengkap mulai dari katalog produk, video, ataupun testimoni-testimoni seperti ini. Nah, ini nih ada sebuah contoh lagi yang ternyata dia toko offline yang dia promosikan secara online gitu kan. Kami menerima jasa cetak e-book satuan daripada mata HP. Nah, ini kata-kata seperti itu. Ada videonya juga. Jadi eh, kita bisa memanfaatkan media online untuk meramaikan toko offline kita gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir ini nih. Masih ingat yang tadi? Ini mulai dari awal yang tadi, mulai dari awal. Ini adalah link asli landing page. Nah, keunggulannya landing page nanti kita bisa buat, itu bisa kita masukkan ke dalam fanspage yang kita miliki ataupun uh, di Facebook ya ini ya kita bikin fanspage terus landing page-nya bisa kita masukkan ke dalam fanpage kita seperti ini misalnya ini kan fanpage nih di D4F Jambi. Nah, ini sebuah komunitas, fanpage komunitas, ada timeline, ada sign out, ada like gitu kan. Nah, kita bisa memasukkan landing page kita sebagai new tab baru di dalam landing page. Jadi teman-teman fanpage-nya bisa langsung jadi katalog produk ataupun jadi penawaran yang lainnya seperti itu. Nah, waduh mas, kalau bikin fanpage kan sulit mas.
harus punya website mas, harus punya domain mas, harus punya hosting lah mas, belum lagi pakai kode-kode HTML. Ya, benar sekali, itulah cara yang lama teman-teman. Kalau saya mau boleh kasih tahu, itu cara yang lama. Karena apa? Karena sekarang ada cara terbaru untuk membuat landing page dengan sangat mudah, dengan sangat cepat, bahkan bagi seorang pemula seperti saya nggak ngerti kode HTML, tapi saya alhamdulillah bisa membuat landing page dengan cukup menarik, dengan waktu yang relatif cepat. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan saya pikirkan video tutorial cara membuat landing page yang dengan cepat, dengan cara yang sangat sederhana. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.